Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena sejarah Islamnya yang kuat. Namun, selain warisan budaya dan agama, Aceh juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari minyak dan gas bumi, sektor perikanan, hingga sumber daya alam lainnya, Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar. Tapi, pernahkah kita bertanya-tanya, seandainya seluruh kekayaan Aceh dibagikan langsung kepada rakyatnya, berapa yang bisa mereka dapatkan setiap bulan? Hari ini, kita akan membahas secara rinci potensi ekonomi Aceh, total pendapatan dari berbagai sektor, dan bagaimana kekayaan ini bisa mempengaruhi kehidupan setiap warga Aceh jika dikelola dan didistribusikan dengan baik. Sebagai provinsi dengan sumber daya yang melimpah, Aceh memiliki beberapa sektor utama yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. 1. Minyak dan gas bumi. Aceh memiliki beberapa blok minyak dan gas yang aktif, seperti Blok B dan Blok A di Lok Semawe, serta potensi besar di perairan Laut Aceh. Pada tahun tertentu, sektor migas bisa menghasilkan triliunan rupiah dalam bentuk pendapatan daerah. 2. Pertambangan. Aceh kaya akan emas, batu bara, dan mineral lainnya. Tambang emas di Beutong, Nagan Raya, serta tambang batu bara di Aceh Tengah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi provinsi ini. 3. Sektor perikanan. Dengan garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya, Aceh memiliki potensi besar dalam industri perikanan. Potensi tangkapan laut diperkirakan mencapai ratusan ribu ton per tahun, memberikan pemasukan miliaran rupiah. 4. Sektor perkebunan dan pertanian. Kopi Gayo yang terkenal di dunia berasal dari Aceh, bersama dengan produksi kelapa sawit, kakao, dan karet yang juga menjadi sumber pendapatan daerah. 5. Sektor pariwisata. Destinasi wisata seperti Sabang, Pulau Weh, dan dataran tinggi Gayo menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan besar bagi Aceh. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi, jika kita menggabungkan seluruh pendapatan dari sektor-sektor di atas, pendapatan bruto Aceh bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Angka ini mencakup pendapatan asli daerah, PED, dana otonomi khusus, Otsus, dan royalti dari sektor migas serta pertambangan. Namun, mari kita fokus pada potensi kekayaan yang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Aceh. Jika kekayaan Aceh dibagikan ke rakyat, berapa yang didapat per bulan? Populasi Aceh saat ini sekitar 5,3 juta jiwa. Jika kita membagi total pendapatan Aceh, 100 triliun rupiah, secara merata kepada seluruh penduduk, mari kita hitung. 100 triliun rupiah, 5.300.000 orang, 18,8 juta rupiah per orang per tahun. 18.800.000 rupiah, 12 bulan, 1,56 juta rupiah per orang per bulan. Artinya, jika seluruh kekayaan Aceh bisa didistribusikan langsung kepada setiap warga, setiap orang bisa mendapatkan sekitar 1,56 juta rupiah per bulan. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar banyak orang. Namun, angka ini masih dalam bentuk perhitungan kasar. Sebab, dalam kenyataan, ada banyak faktor yang mempengaruhi distribusi kekayaan. 1. Biaya operasional dan infrastruktur. Sebagian besar kekayaan Aceh digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan layanan publik lainnya. 2. Keuntungan perusahaan dan pajak. Pendapatan dari migas, tambang, dan sektor lainnya tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, karena ada perusahaan dan pihak swasta yang juga mengambil bagian. 3. Pengelolaan dan korupsi. Sayangnya, dalam banyak kasus, kekayaan daerah tidak selalu dikelola dengan transparan. Jika ada kebocoran anggaran dan korupsi, maka rakyat tidak bisa menikmati kekayaan yang seharusnya menjadi hak mereka. 4. Bagaimana jika kekayaan Aceh dikelola dengan baik? Seandainya sistem pengelolaan keuangan di Aceh lebih transparan dan efisien, maka distribusi kekayaan bisa lebih adil. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain. 1. Meningkatkan investasi di sektor produktif. Daripada hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, Aceh bisa mengembangkan industri berbasis hilirisasi, seperti pengolahan kopi, industri perikanan, dan pariwisata. 2. Meningkatkan transparansi anggaran. Jika anggaran daerah dikelola dengan transparan dan tanpa korupsi, maka dana yang seharusnya masuk rakyat bisa lebih maksimal. 3. Mendorong ekonomi kreatif dan UMKM. Dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner khas Aceh, dan industri kreatif lainnya, lapangan kerja bisa bertambah, sehingga rakyat tidak hanya bergantung pada dana bantuan pemerintah. Kekayaan Aceh adalah milik rakyat.
Jika kita melihat hitungan kasar tadi, Aceh sebenarnya sangat kaya. Jika saja kekayaan ini bisa dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil, setiap warga Aceh bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, tantangan terbesar bukanlah kekurangan sumber daya, tetapi bagaimana mengelola kekayaan ini secara transparan dan efisien. Dengan kepemimpinan yang baik, kebijakan yang pro-rakyat, dan pengelolaan yang profesional, Aceh bisa menjadi daerah yang makmur dan rakyatnya bisa hidup lebih baik. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Aceh bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa depan? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya.